hadis ke-110. Bismillahirrahmanirrahim. Idza du'i'atil amanatu fantadhiris sa'ata. Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Idza du'i'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Idza apabila du'i'at disia-siakan. Du'i'at disia-siakan al-amanatu, amanah atau kepercayaan. Ketika disia-siakan kepercayaan, fantadris sa'ata, maka tunggulah kehancuran. Fantadris sa'ata, maka tunggulah kehancuran. Qal, berkata para sahabat atau bertanya para sahabat, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya menyia-nyiakan perkara ataupun amanah ya Rasulullah? Qal, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimanakah maksudnya menyia-nyiakan perkara ya Rasulullah? Qal, maka dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Ketika disandarkan atau ketika diletakkan, atau ketika diserah terimakan al-amru, perkara, ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantadris sa'ata, maka tunggulah kehancurannya. Fantadris sa'ata, maka tunggulah kehancurannya. Kita ulangi, idza apabila du'i'atil amanah, disia-siakan amanah, fantadris sa'ata, maka tunggulah kehancuran. Qal kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimanakah maksudnya menyia-nyiakan perkara ya Rasulullah? Qal, dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi, ketika urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya, fantadris sa'ata, maka tunggulah kehancuran. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Berarti hadisnya adalah sahih, tidak diragukan tentunya. Baik, muatan daripada hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada porsi masing-masing. Dalam hidup ini ada porsi masing-masing. Seorang pemimpin dia akan beribadah dengan kepemimpinannya. Seorang guru dia akan beribadah dengan ilmunya. Seorang murid dia akan duduk sebagai muridnya. Dan seorang bapak akan menjadi seorang bapak dengan kedudukannya. Seorang ibu juga demikian. Dan mohon ilmu yang paling tinggi dalam hidup, kalau Al-Quran kita simpulkan, yang berjumlah 6.666 ayat 114 surah maksudnya, maka itu intinya hanyalah dua. Satu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Dan kalau kita kerucutkan kembali yang dua ini, intinya cuma satu, turun ala nafsi ilmu tauhid maksudnya. Yakni ilmu tauhid bagaimana? Memposisikan diri kita seperti apa dan apa yang cocok kepada kita. Yakni kalau kita ilmu tauhid, kita tahu kita sebagai manusia, maka tujuan kita adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Tahu sebagai suami akan menjadi teladan bagi istri. Tahu diri sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Tahu diri sebagai orang tua yang teladan ataupun menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yang ilmu tahu diri adalah ilmu yang paling tinggi. Maka ini yang dikatakan di istilah mata bulu rawasisean maksudnya. Artinya bagaimana posisikan diri Anda seperti apa. Yang rakyat nggak usah urus soal pemerintah maksudnya. Yang pemerintah maka uruslah rakyat Anda dengan baik-baik. Supaya tidak terjadi simpang siur, supaya tidak terjadi peperangan maksudnya. Nah, ketika perkara itu maksudnya diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, contoh, yang bukan ahli politik diberikan politik, contoh, atau yang bukan seorang guru maka dijadikan sebagai seorang guru, maka inilah yang dinamakan dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Yakni tanggal main. As-sa'ah itu apa? Jam waktu yang akan meledak, maksudnya bom waktu yang pasti akan terjadi, eksekusi daripada imbas apapun yang tersalah dalam langkah kita. Makanya ilmu tauhid itu artinya adalah yakni tibahu li muqtadil hal wa tibahu li muqtadil maqam dalam balagh. Tentukan dengan keadaannya kemudian posisi seperti keadaan. Maksudnya bagaimana? Contoh, ya kan? Contoh. Nah, orang yang tidak ahli dalam agama nggak usah bicara tentang agama. Orang yang tidak ahli dalam bidang imam nggak usah bicara tentang imam. Yang tidak ahli menjadi seorang imam, jangan menjadi seorang imam maksudnya. Memaksakan diri untuk menduduki sesuatu yang bukan dalam potensi kita, yang bukan dalam kualitas kemampuan kita. Inilah yang dinamakan as-sa'ah, yakni bom waktu bombastis yang akan meledak, yang artinya akhirnya akan berakhir dengan sebuah kekecewaan dan kehancuran. Maka dari itu usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kita katakan satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Qissatul Mi'raj, dalam kitab At-Tardir yang dikarang oleh Syekh Najamuddin Al-Ghaidi mengatakan bahwa ada satu yang diwariskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan dengan khatam. Khatam itu artinya adalah cincin. Rasulullah punya cincin yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka diwariskanlah cincin itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka diwariskan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, diwariskan kepada Utsman bin Affan. Nah, di saat Utsman bin Affan, maka cincin itu jatuh ke dalam sumur, sudah dikorek, diobok-obok, dicari sampai dapat, namun mana tak dapat ditolak untung, tak dapat direct.
cincinnya tidak didapatkan. Maka ternyata cincin ini adalah merupakan sebuah amarah, sebuah pertanda bahwa kepemimpinan Islam mulai hancur sedikit demi sedikit. Maka dari zaman Utsman banyak kejadian, menyusul di zaman Sayyidina Ali, yakni terjadi simpang siur dalam politik yang kemudian ditarik paksa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketika Muawiyah bin Abi Sufyan maka digantikan Yazid bin Muawiyah, yaitu cucu daripada Muawiyah maksudnya, itulah terbunuhnya Sayyidina Hasan yang terjadi di Karbala. Maka mulailah kepemerintahan berubah. Kenapa? Karena memang ahlinya bukan seperti itu gitu. Maka apapun perkaranya, seorang koki masalah seorang koki yang bukan koki jangan masak peciran orang perintah. Seorang laki-laki hiduplah potensi Anda dengan laki-laki. Seorang perempuan hiduplah potensinya sebagai perempuan. Nah ketika laki-laki mencoba untuk menjadi perempuan, banci dari bentukan. Nah ketika perempuan mencoba untuk jadi laki-laki, tomboy. Nah akhirnya kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Nah kalau tomboy, kalau banci almanium. Posisinya tidak akan pernah jelas. Kenapa? Karena usnidal amru ila ghairi ahli. Susah nih. Dipaksa mengajar kita mundur angkang. Contoh kan? Paksa mengajar kita mundur. Dibaca ya an-nikah wajibun. Ya kan? Atau an-nikah aqdun makhsusatun li syara'itil. Ini saja. Berhenti isi ya kan sih boleh pemahaman. Apalagi masalah menggampang maksudnya dalam faham dan ulah tidak mudah nih guru lain. Al-nikah yakni aqdun makhsusatun bi syara'itil. Ini saja lebih. Matul waqaf siapa? Asal atau waqaf karena bi syara'itil makhsus. Kalau Anda waqaf akan berapa urusannya. Karena simatul pemahaman ya Allah. Bi syara'itil ini saja lebih. Alat isi maksudnya di situ lalunya isi menggurni isi buknya segala macam. Asli bukan ahlinya. Nah, dia baca kitab Bajuri jilid 2 di bab nikah. An-nikah wajibun ala memberitahu qalihi. Yakni maknanya adalah sangat berbahaya dalam pernikahan. Hukumnya adalah wajib. Namun membaca dibaca ya. An-nikah wajibun di membantukan nikah sejumlah. Nikah wajib bagi orang yang patuh. Nah, ibu kan dia tidak gundul dengan ahliya. Dalam kitab gundul ditemukan habbatus sauda syifa'un min gundida. Ternyata itu kan ngit-ngit. Adong sadati abang maksudnya nama lubang indah tangkas marhul pada ini maksudnya dibaca ya hayyatus sauda syifa'un min kullida. Kalau habbatus sauda cintan hitam obat segala penyakit namanya habbatus sauda. Nah kalau hayyatus sauda ular hitam obat segala penyakit dijalan kia ular joko. Isau kia kolonia lalu mati untuk kayak memang kalau joko lalu mati bagi maksudnya ada yang kami usni dan amru ila ghairi ahli. Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu taudiri maksudnya. Sebagai imam-imam lah Anda. Makanya kalau terjadi kejanggalan di sebuah masjid, ada satu imam yang tidak mau berhenti jadi imam. Padahal ada makmum yang lebih mapan, lebih afdal, lebih akrab, lebih qari, lebih afqah, lebih mengetahui ilmu fikih dan hukum daripada imam yang bertahan menjadi imam ini. Namanya imam tawaddud. Imam tawaddud itu maksudnya imam yang pandang bulu. Contohnya, dan kemudian pulau wakafat contoh harus itu, nah ia saja dia imam. Padahal imam lain sebagai jamaah. Contohnya yang enggak, warna imam tawaddud. Makruh hukumnya kita mengikut kepada dia. Karena imamnya adalah imam tawaddud. Jadi kalau kita sholat di rumah dengan alasan memang imamnya kurang pantas dalam bacaan, kurang korek maksudnya, tapi imamnya tidak tahu diri. Dalam apa dimaksudkan enggak? Makruh, ada mengkang kelulusan untuk sembahyang bebas. Namanya imam tawaddud namanya. Dan itu hukumnya adalah makruh dalam kitab yang ada ini. Maka kalau terjadi kesalahan pada imam, yang mungkin imamnya adalah tidak memiliki ilmu tukun nafsi, tidak tahu diri, tapi ada makmum yang lebih tahu maksudnya. Maka qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, terjadinya bencana malapetaka dalam kehidupan bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi karena diamnya para ulama yang tahu tentang hukum, namun mereka itu tidak mengingatkan kepada orang yang tidak tahu hukum maksudnya. Maka ini yang dinamakan ketegasan dalam hukum. Dalam Al-Quran asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Soal fikih kita legowo, tapi soal kesalahan maksudnya dalam akidah kita harus tegas. Maka perlu kita luruskan, tapi luruskanlah dengan baik-baik. Ulang tuh hitong karbo hijau diarahkan deh dari tua bangga. Kalau tersoal contoh, contoh seperti kayak hadang guru-guru entah, kenapa dokon warna. Kalau kita melakukan dari maksudnya. Mando bayan Allah ma'alif baina qulubina kama alafta baina Adam wa Hawa. Nah, dilakukan nasi tentang doa dia, Bang. Wa alif baina qulubina kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, pertemukanlah hati kami atau hati mereka kedua mempelai. Seperti kau pertemukan Muhammad dengan Khalid dan Kubra Yusuf dan Zulaikha. Nasi tentang doa dia ya. Roda sada. Ulang bain Yusuf wa Zulaikha asli dongeng dengan kalau Yusuf dan Zulaikha ini ijulun ya anak-anak. Sebetulnya kalau diingatkan baik-baik, maksudnya itu tarik itu tuh tidak masalah. Ngomong agama itu adalah saling menasihati. Baik, ijulun ya akan anjir dan doa. Indah bermaksud dengan tunang ini bahkan cuma mailai bahkan akhirnya orang maksudnya makan balas.
Sedih sebetulnya guru na amun yang udah hilang sebeg milon ayah Umar niya. Des sebeg ba idwa ko guru tayo maksud dari Mustafa di ikhlas niya. Itu ko di indah kami Yusuf dan Zulaikha niya bubuka ayat dua kita. Kitab pertama adalah kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Dalam kalimat walamma tazawwajat Zulaikha, manakala Zulaikha dan Yusuf menikah fi firashiha, maka dia sendiri dalam kamarnya. Kemudian dipanggil oleh Yusuf, ta'al kita bawa malam Jumat, kita membunuh anak Yahudi dia. Maksudnya malam Jumat sunnah merawih mawaninya inda yaudin Zulaikha. Kenapa? Dulu kan kamu tergila-gila kepada saya di Yusuf. Kuntu ahbabtuka qabla an a'rif sahibal mahabbah wa ba'da araftu wa tarabtu fi hubbi. Aku mencintaimu karena aku belum mengenal sang pemilik cinta yang sesungguhnya itulah Allah. Setelah aku mengenal cintanya, aku telah terbakar dan tenggelam dalam cintanya dan cintaku kepada Allah sekian dia. Sungguh kau ditakdirkan untuk menjadi ibu para nabi di Yusuf baru raih Zulaikha bernikah. Yang kedua, setelah terjadi fitnah antara Yusuf dan Zulaikha, berikutnya sudah jadi bangga, atau tidak ada pembantu oleh maksudnya dalam sebelum mengkulitkan, maka terjadilah perpisahan dalam jangka waktu yang sangat panjang Yusuf dengan Zulaikha, sehingga mata pun buta, rambut pun penuh dengan uban, menjadi ompong-ompong Zulaikha. Wahid yauman jalsa inda babiha satu hari, Zulaikha duduk di pintu rumahnya. Wa indaha jariyatun istilahnya ada seorang pembantu. Kemudian Zulaikha tiba-tiba mengatakan, waqad sami'tu rakibal khayli Yusuf bin Ba'id. Aku mendengarkan depan langkah-langkah kuda Yusuf dari kejauhan dari dohonin dari dia. Nggak mungkin si Yusuf dan hebat dari cintamu itu sini betul, dan memang betul tiba-tiba ja'a Yusuf mufaja dan fiwa'i. Maka Yusuf datang di belakangnya. Yusuf les tampan dia mata orang abang, mata buta, rambut sudah berubah dari uban, mati pun segala macam kan. Ibu tu ya harum naik, ibu tu ya maksudnya sebenarnya naik. Ibu warna anggota cinta. Memang cinta tidak punya telinga tapi mampu mendengar dengan tajam. Cinta tidak mampu, tidak punya mata. Makanya cinta itu adalah buta. Love is blind. Cinta itu adalah buta. Kecuali si cinta. Kalau cinta buta, si cinta tidak buta. Kenapa? Karena cinta bisa membedakan mana konteks mana konteks. Si cinta dia anggota cinta indah kan. Maka memuling Yusuf. Aina dhahaba maluki, kemana harapan yang selama ini banyak. Wa aina dhahaba jamalu, kemana pergi kecantikan yang kau miliki. Wa aina dhahaba aini, aina kemana dua matamu yang sangat indah. Memuling Zulaikha. Qad dhahabat kullu syai'in bi hubbi wa ishqi. Sungguh telah pergi semuanya karena tenggelam dalam mencintaimu. Dia bahkan di waktu bersedia dengan on bersedia di kau dia. Pada memuling Yusuf, bagaimana kalau saya katakan kepada Anda, atau bagaimana kalau Anda bertemu dengan seorang manusia yang lebih hebat dan lebih luar biasa daripada saya, namanya Muhammad, yang kalau satu titik diambil saya adalah setitik samudra adalah keindahan dia, itulah Rasulullah SAW. Maka dia pun berselawat, sebenarnya dia katakan, andai aku, yani idza kuntu laqaitu, kalau aku bertemu dengan sang Muhammad itu, la'taqattu alaihi, aku akan beriman kepadanya. Maka turun malaikat Jibril dan dikatakan Jibril katakan kepada Zulaikha dikabulkan permintaan dia. Salah satu permintaan dia adalah Allahumma ja'alni zawjatan li Yusuf fid dunya wal ukhra. Ya Allah, jadikan aku istri Yusuf di dunia akhirat. Maka membuktikan dalam kitab Qasasul Anbiya, Zulaikha itu adalah istrinya daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Cuma abang maksudnya anjingnya itu dia ibai wa natona ini. Jadi betul ada orang ibai wa itu belum ijulnya apa yang abang asli manusia di harga diri maksudnya dengar. Jadi pada dong ayah di musoji contoh khotibnya dia di mimbar tidak mengucapkan salawat dalam khutbahnya. Ulang pengen tujuh dia, mana sah supaya yang Jumat ni mu anak sunda buse. Tulan na pindah bakas may bahasa yang kami. Sejauh tarik untuk biaya dua pilihan lah. Imma ikut kepada madhab Maliki ataupun Hanafi yang mengatakan tidak wajib salawat dalam khutbah, atau imma ikut kepada madhab Syafi'i sunnah hukumnya mengulang salat zuhur setelah salat Jumat. Kitab Nahuliyatul Mustarsyidin dan kitabnya adalah Ikhtilaful A'immah atau Ikhtilaful A'immah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Jadi tutupi lubang tarik sulam tersinggungnya ibadah angkang ilmu tidak. Jadi ilmu menyelesaikan masalah bukan menambah masalah. Kalau ada orang mau fatwakan contoh riba hukumnya haram, riba yang bagaimana dulu? Dia katakan cicil tidak boleh. Sisma doang mengatakan kita tidak bagi masyarakat lebih agak karena Imam Nawawi. Kalau hanya mencicil baru Anda punya barang atau perlu silahkan Anda mencicil. Namanya bai'un bitaksir atau bai'un bitajir itu dibolehkan. Jadi agama itu akan mengatur kita dengan indah maksudnya. Bukan agama akan menutup keinginan dan kehendak Anda, tapi akan mengarahkan kita supaya sampai ke benar-benar bidang keselamatan itu agama. Makanya ketika perkara ini diberikan kepada yang bukan ahli, nah kalau kita masih volunteer, kita tatap masuk bangsa sudah kondisinya atau berjam dan jina itu ada misalnya yang maksudnya. Lalu ketika dia jawabnya ada musil al-amru ila ghairi ahli itu. Ketika urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya,
imam itu menjaring sholat, tapi kalau fatihahnya tidak benar, ya kan? Maka dia sama dengan mengorbankan sholat semua makmumnya. Anak itu gak pernah nakal, yang nakal itu bapaknya. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiran, dan ibunya. Maka bapak dan ibu akal. Sementara anak itu adalah tumbuhan yang diterima oleh tanah. Maka jangan salahkan tumbuhan yang tidak mau tumbuh, tapi salahkanlah tanah yang tidak menerima. Ketika nasihat Anda tidak masuk ke dalam jantung anak Anda, yakinkan bukan kesalahan dia. Nadogil bentuk anak pun ulang nih. Kolim kang nadogil bapak istighfar, bapak muhasabah. La taziru wazratan wizra ukhra. Anak zina sebaliknya dibolehkan menjadi imam. Kenapa? Sebab zina bukan dia berdosa bapaknya. Anak zina tidak pernah berdosa. Makanya jangan kita menjadi hakim untuk orang lain, apalagi ranahnya adalah ranah hati. Maka kalau terjadi semua permasalahan dalam hidup, polemik apapun, perkara apapun, pasti hanya satu jawabannya. Wusilal amru ila ghairi ahli, atau tuy'atul amr ila ghairi ahli, diberikan satu perkara kepada yang bukan ahlinya. Makanya harus ilmu porsi. Guru jadi guru, murid jadi murid, murid tidak boleh mengurus urusan guru. Kalau nampak aibnya bagaimana? Amalkan doa yang dibacakan Imam Syafi'i. Allahumma astur uyuba ustadi min ainai. Ya Allah, tutuplah aib ustadi daripada dua belah mataku. Kenapa? Karena urusan guru yang sebenarnya bukan urusan Anda. Maka cukup Anda duduk sebagai murid, insya Allah ilmunya akan barokah. Ketika Anda masuk ranah guru Anda maksudnya, apalagi untuk membeberkan semua apa yang Anda tahu tentang dia, maka sama dengan Anda sudah menjadi hakim untuk dia, dan itu sama dengan musi dan amr ila ghairi ahli. Makanya ilmunya, kesimpulannya cuma satu, ilmu tukun ada nafsu, tahun ini selesai. Jadi pada tahun itu sekarang kurang di luasnya anak oke itu gambar kurang dong untuk musim bulan dari orang kita saja mah kurang direba di dalam Tuhan dan coba lakukan lagi maka sudah urusan dia berangkat dengan pilih dia kan saya dengar banyak silakan. Makanya saya ingatkan kun fi arba'in idza kunta fi arba'in yahfaz arba'in idza kunta fi arba'in, jaga empat ketika Anda berada pada empat tempat. Idza kunta fi baitin nas fahfaz aidaik, lima orang jangan mata. Idza kunta fi salat fahfaz qalbak, dalam salat janganlah hati. Idza kunta fi majma'in nas fahfaz lisanak, ketika kumpul-kumpul jangan lisan, ya kan? Idza kunta fi ta'lim fahfaz ma'idatak, ketika dihadapkan makanan jangan perut Anda. Ulang maksudnya asal biar udah asal beri ini saja Pak. Mana panjang ulang orang santi. Dari kesimpulan di sana dia ilmu tukun ala nafsi titik. Maka dalam bahasa ini nomor sila Quran dengan hasil dari kamu terus dia 111. Ini yang sudah bahasan sebenarnya nafakir ilmu tapi sok jadi fakal. Itu mereka dua beda putih hadis. Itu yang disebut coba. Terus ada yang malam dunia terus ada satu penerima. Nggak ada dulu deh. Apa masa joma. Sebab ada dua sedia. Ini dia tentang hadis ini. Lagi kemarin contoh hadis joma dan perlu dijalur hadis itu sudah segala macam. Ini sudah pada bangsa, dia bangsa dari sampai jadi bulan Rajab. Sebelum masuk dari surat itu dia. Gonjang ganjing tidak akan pernah putus dan akan pun ikhtilaf di antara kalangan orang-orang goblok bersebelah. Tentang apa? Tentang orang yang bosan dari bulan Rajab. Sebagai mengatakan ada, sebagai mengatakan tidak maksudnya. Dari zaman dulu. Dari yang gua mendokong yang bagi yang mau puasa silahkan. Yang tidak mau puasa jangan ribut titik. Kenapa? Kalau Anda punya karangan yang mengalahkan karangan Ibnu Hajar al-Haytami, silahkan Anda sodorkan, Anda eksplor maksudnya. Supaya saya juga merujuk bahwa tidak ada puasa Rajab. Kenapa? Karena Ibnu Hajar dalam Al-Fiqhul Kabir mengatakan bahwa puasa Rajab itu, kalaupun hadis dianggap dhaif, tapi mengamalkan hadis dhaif tentang fadhilah bagi itu dibolehkan. Jadi anggota yang nggak sempat tolong maksudnya, kan? Sampai sekali tidak karangan dia. Jadi ulang berbagai iya, tapi dah mengulang kata-katanya lah maksudnya. Sama kan? Ulang dan kala, naning naman doi, marpu jalan. Mulai juga dari yang seperti maksudnya. Jadi makanya dia tuh yang ada susah kita. Marbadai Muhammadiyah dan kaum lama dengan contoh. Noto naik deh. Asli kan. Mulai jodoh Hasim Ash'ari dan kaya jabatan lagi marbadai. Dasar sekolah dari yang kemudian dibuka yang dulu. Berapa pasangan telepon siang Ahmad Khalid Al-Gabawi kabarnya itu adalah termasuk turunannya adalah Yasin Al-Fadani maksudnya. Ayahnya adalah Syekh Isa Al-Fadani, ayah bisa Yasin Al-Fadani itu kan tuan Syekh Abdul Fattah Rawa maksudnya. Termasuk Mustafa Husain karena sekolah kan sudah kan. Makanya Mustafa yang dibangun sebelum M. Sebelum M maksudnya dilahirkan kan. Karena itu masih angkatan mereka di atas. Saya Mustafa Husain maksudnya. Masya Allah kan. Harap itu dia. Sabar.
Wala sa nakikita. Ay, sampai itu. Dalam sangat general ya. Kita sudah Somalaya. Saudara kaum muslim, markunjung ayah Kiai Ahmad Dahlan ka mga turang bengko itu kayak bidiah donala atau bidiah apa? Bukan bidiah donala. Tu si orang hasil asyari itu dia. Bawa dengan kinrodongan ku harap nama itu. Elah humidulu untuk ini. Ini ibadah nabi lo tanpa maras pengolahan maksudnya. Satu saat kan dia kalau si hasil asyari sekolahnya itu jauh maksudnya. Pasang humidulu untuk bukan pulang muda kini. So di pada anak hebat tidak. Nah, itu kamu Khalid dengan Buya Hamka berangkat haji sama-sama naik kapal laut. Ketika sholat subuh, ini kamu Khalid menjadi imam. Sholat subuh, Buya Hamka Muhammadiyah kan, ada kulit maksudnya. Karena dengannya madhab Maliki. Jadi ulang sama pada Muhammadiyah, abang nak betul-betul ada madhab. Nah, dia bisa bayar abang Muhammad di besok itu sama madhab nyeri. Madhab Maliki itu dia bangun doang, kita soal di daerah mustamar. Jadi sekali itu bisa menjawab memang di madhab Maliki di daerah mustamar. Makanya kita abang ketika eksotik maksudnya ya udah taklid aja ke madhab Maliki, selesai kan urusan. Sudah berarti mau guna diilmui cuma perbedaan angka ketika menyapu kepala sapulah seluruh kepala kita, itu doang bedanya. Ketika taklid kan malah biar apa kalau maksudnya itu biar mustahil contohnya taklid kok untuk madhab Maliki soalnya cukup menjawab. Kenapa? Karena tidak ada mustahil. Nah, ketika ini kamu harus menjadi imam, maka yang jadi makmum Buya Hamka dia tahu ini Muhammadiyah, notabene Muhammadiyah karena mereka dominannya adalah madhabnya Maliki, tidak ada kulit di waktu subuh maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallallahu liman hamidah. Yang itu Allahumma hdina fiman hadait. Saya tahu dia ada Buya Hamka di belakang langsung sujud. Selesai sholat kita di Buya Hamka asal berkulit boleh al-ijtima' aula min al-khilafiyah. Sosial itu ditamakan daripada ikhtilaf. Nah, besok yang jadi imam siapa Buya Hamka? Ketika sholat, Allahu Akbar, Sallallahu liman hamidah. Muhammadiyah sudah. Allahumma hdina fiman hadait. Selesai sholat pertanyaan sudah berkulit. Dan Muhammadiyah itu al-ijtima' afdal min al-khilafiyah. Sosial itu ditamakan daripada khilafiyah. Imam warna jurus nampak harus pemenangan ayah. Jangan berbayar orang kata, orang kuat, orang apa, orang sering mengudur. Iba kunci, iba orang istimon, kita nama orang sesudah. Iba orang badwai, kita nama orang maksudnya ulang masih ada buat iba lakang. Makanya ada permasalahan selesaikan di majelis, jangan sampai keluar maksudnya. Kenapa? Karena 3 perkara kalau sudah keluar tidak akan pernah kembali. Satu, apa yang Anda ucapkan sebagai yang kedua, kepercayaan yang diberikan kepada kita ternotah dengan kejujuran ataupun pengkhianatan sekali, maka semua tidak akan percaya. Sekali lagi kita ujian sampai dengan ulok sampai dengan menjadikan ulok mochi. Kemudian yang ketiga, kesempatan indah tak akan pernah datang dalam kehidupan Anda. Maka bergegas, manfaatkan semua, dan itulah ilmu yang paling tinggi itu Quran. Hadisnya 111. Bismillahirrahmanirrahim. Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh. Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh. Idza apabila daraba memukul daraba memukul idza daraba memukul ahadukum oleh salah satu kalian oleh salah satu kalian falyajtani bil wajh, jauhilah memukul wajah, jauhilah memukul wajah. Idza apabila daraba memukul, mendopak sama megang, mendak falyajtani bil wajh, jauhilah memukul wajah. Ulang memukul naik dan fitrah ada maksudnya. Baik. Untuk siapa hadis ada tentang etika, ya kan? Ternyata agama itu mengurus bukan hanya tentang satu hal, tapi segala dimensi Allah Taala urus. Lewat lisan sahabat Muhammad SAW. Mukul emosi boleh saja, ya kan? Tapi ketika datang emosi kata Nabi, kalian tawadhu maka ambillah wudu. Kenapa? Fa inna Allah wa bin fi jahannam, karena kemarahan itu adalah dari lembah neraka jahannam. Jadi ketika oleh sepotong dibakar, dia menjawab. Alhamdulillah diwajib. Dia menjawab sedio, maka kamu bebe Allah. Ngarti bukuru nama dia minda nama Diawi. Apa dong? Maka ambillah wudu maksudnya. Kalau terjadi harus memukul, bukan mukul istri, ya kan? Bukan mukul istri maksudnya. Terjadi maksudnya entah memukul anak lah dengan emosi yang sudah memuncak dan terbentuk, sehingga emosinya maksudnya harus terekspresi maksudnya. Maka jangan pernah Anda pukul wajah dia. Kenapa? Karena
karena wajah ini adalah lambang kiblat daripada jasad kita maksudnya. Fawalli wajah ila syatril masjidil haram. Ketika wajah orang dalam salat sudah bersentuhan dengan Masjidil Haram, yakni dengan kiblat maksudnya, maka wajah itulah yang akan kelak memiliki qurrah mu'ajjal, yang akan menjadi perkenalan dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau Anda pukul wajahnya seorang umat Muhammad sama dengan kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wajah ini adalah simbol. Wajah ini adalah maksudnya pertanda. Wajah ini adalah sosok yang mulia yang disentuhkan dengan Ka'bah. Wajah ini adalah sosok yang sangat mulia disentuhkan dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau harus memukul maksudnya, notabene dalam keadaan emosi, maka jangan pernah memukul wajahnya. Kenapa? Karena wajah ini fitrah yang ada. Makanya kan orang ketika tawaf itu kan pasti wajah yang dihadapkan. Pasti wajah yang dihadapkan sebelah kiri Ka'bah, tapi saat istilah bismillah Allahu akbar sebelah kiri lagi. Kan ulang salam bismillah Allahu akbar tidak. Ketika istilah bismillah Allahu akbar baru sholat mulai kan. Maka ini adalah sosok yang sangat mulia maksudnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah tawaf saking mulianya wajah. Kita ketahui bahwa tawaf itu 7 keliling, 7 putaran. Namanya sab'atu asywat kalau bahasa fikihnya. Sab'atu asywat. Nah, kenapa